Halo teman-teman semua, Arga Kudo Easy. Nah teman-teman, kembali lagi di sesi bahas-bahas atau breakdown episode terbaru dari Ultraman. Yang mana di video kali ini akan kita bahas dan breakdown adalah episode terbaru dari Ultraman Trigger atau Ultraman Toriga. Nah seperti itu teman-teman ya. Akhirnya episode satunya ini udah tayang nih ya teman-teman ya. Dan seperti biasa, channel ini akan melakukan breakdown dan bahas-bahas terhadap episode terbarunya. Oke gitu. Nah, siapa nih dari kalian yang udah kangen dari sesi bahas-bahas gua ya, yang mungkin nggak banyak sih yang kangen ya, tuh bahkan nggak ada gitu ya, tapi nggak apa-apa. Langsung saja, karena hype dari Ultraman Trigger ini tuh bener-bener gede banget ya teman-teman, karena membawa tema yang unik yaitu New Generation 3 atau Ultraman 3 di New Generation yang bernama Ultraman Trigger seperti itu ya teman-teman ya. Jadi seperti biasa gua akan membahas plotnya terlebih dahulu, baru sesi bahas-bahasnya setelah itu. Dan untuk kalian yang masih sering bertanya-tanya, kan kita udah bisa nonton langsung di channelnya Suburaya. Lu nggak perlu jelasin lagi bang plotnya kayak gimana, cuma ngulang doang. Jadi gua itu kenapa membahas plotnya untuk membantu teman-teman supaya lebih mengerti pembahasan gua gitu teman-teman. Karena nggak semua dari teman-teman, nggak semua dari kalian tuh ada yang paham begitu aja begitu nonton gitu. Mungkin harus dijelaskan, harus gua lebih detailkan lagi gitu ya teman-teman, yang harus ada di plotnya seperti itu. Makanya tujuan gue membahas plotnya yang pertama, supaya bisa membantu kalian memahami pembahasan gua, dan yang kedua ya membantu kalian yang mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahamin di nonton langsung seperti itu. Oke, jadi langsung saja di episode 1 ini dibuka oleh patung Carmilla yang ditabrak sama asteroid, dan ternyata langsung bisa kelepas nih segelnya. Kemudian dia pun ngamuk seraya memanggil nama Ultraman Trigger sambil menggunakan senjata ikoniknya yaitu cambuk kematiannya. Kemudian kita berpindah ke scene di mana Kengo ini sedang nyiramin bunga yang belum mekar ya, dan bilang bahwa suatu saat bunga ini bakalan mekar dan orang-orang tuh bakalan tersenyum pas ngeliat bunga ini mekar gitu. Tiba-tiba si Yuzare pun muncul dan bilang bahwa Kengo itu adalah sesosok cahaya ya teman-teman ya. Kengo pun bingung nih, tapi kemudian sekitarnya berubah menjadi awan kegelapan dan dia tuh ngeliat sesosok raksasa kegelapan yang kemudian ngekosen si Kengo ini sampai akhirnya Kengo terbangun dari tidurnya, dari mimpi buruknya. Yang kemudian setelah itu kita dikasih lihat scene dimana Kengo sama mamahnya ya di sini teman-teman. Usut punya usut, ternyata mereka itu nggak tinggal di bumi teman-teman. Mereka itu tinggalnya di planet Mars, dan peradaban serta populasinya tuh sudah sangat-sangat maju ya teman-teman ya. Dan di layar gede ada Kapten Godselect nih ya teman-teman, yang menjelaskan bahwa mereka itu punya pesawat God's Falcon yang bisa dikendalikan dengan AI, dan juga Nurse Desei atau kapal induk dari Godselect ini teman-teman. Nah kemudian di sini Kengo itu bilang, apa nggak mungkin ya buat tumbuhan tumbuh di daratan Mars tanpa nambah-nambahin bahan organik. Kalau aja Mars ini punya daratan yang kandungan besinya itu rendah ya teman-teman. Nah ini benar teman-teman, karena kalau kalian lihat tumbuhan di situ itu nggak ada yang langsung nancep atau ditanam ke tanah, melainkan semua pakai pot atau pakai bebatuan seperti itu teman-teman, menandakan bahwa memang tumbuhan itu belum bisa ditanam di tanah Mars secara langsung gitu teman-teman ya. Dan Kengo pun berpikir kalau ternyata mungkin di permukaan nggak bisa, mungkin kita harus lebih jauh ke bawah tanah lagi supaya bisa menanamnya itu. Jadi mungkin dia bakalan minta tolong ke mamahnya ya, dia berpikir seperti itu. Karena mamahnya kan kerja sebagai ya modelan-modelan arkeolog seperti itu yang bakalan meneliti reruntuhan. Singkat cerita, mamanya Kengo dan Shizuma yang datang dari bumi pun udah di reruntuhan, dan kata mamanya Kengo di sini bahwa struktur dari reruntuhan itu berbentuk seperti piramida terbalik, dan mereka pun baru mengeksplor bagian paling atas dari piramida itu teman-teman. Sampai akhirnya mereka pun nemuin patung dari pedang Ultraman Trigger ini yang bernama Circle Arm. Dan kata mamanya Kengo itu sama kayak yang Shizuma temuin di bumi, dan kira-kira sudah berusia selama 30 juta tahun. Wow, tua banget nih. Nah, tiba-tiba patung Circle Arm-nya ini tuh bercahaya dan semuanya kaget, terutama Kengo yang tangannya juga berubah menjadi bercahaya gitu ya teman-teman ya. Lalu Golba, fusion dari Golza dan juga Melba pun muncul yang membuat reruntuhan itu menjadi roboh. Tapi pas Kengo ini hampir ketiban, tiba-tiba tuh dia dilindungi sama perisai cahaya yang nggak tahu datang dari mana gitu kan. Shizuma pun udah kayak paham nih tentang si Kengo, dan di sini untuk bikin si Golba mundur, Shizuma nembak pakai Guts Hyper Gun-nya menggunakan Hyper Key dari Gomora teman-teman. Nah seperti itu, akhirnya Golba pun
mundur. Selanjutnya, si Carmilla ini memandang dari jauh dan bilang, ketemu juga lo Trigger, sambil ngeliat struktur piramida yang udah agak kebuka ya teman-teman ya. Kemudian di posko penyelamatan, Kengo pun bingung nih harus ngapain. Sampai akhirnya dia ketemu lagi sama Yuzare dan bilang bahwa Kengo adalah cahaya. Diulangin lagi. Kemudian ketemulah dia sama Shizuma. Ditanya sama Shizuma, mimpi Kengo itu apa? Kengo pun bilang di sini bahwa dia itu pengen bikin bunga hasil penelitiannya itu buat mekar. Karena walaupun itu adalah satu-satunya bunga yang bisa ditanam di tanah Mars, tapi bunganya itu nggak mau mekar gitu. Dan dia mau semua orang itu tersenyum saat ngelihat mekarnya bunga itu gitu. Shizuma yang udah paham maksud Kengo langsung menyerahkan Guts Hyper Gun dan Hyper Key-nya ke Kengo sambil cerita, dulu juga ada raksasa yang bertarung dengan berani dan membuat jalannya sendiri ke masa depan gitu. Tidak lain dan tidak bukan itu adalah Ultraman 3 teman-teman, karena langsung scene-nya itu ke Ultraman 3 dan akhirnya dia menyuruh Kengo untuk mencari sendiri jalan menyuruh Kengo untuk mencari sendiri jawaban atas masa depannya seperti itu. Nah, singkat cerita, Carmilla ini nge-summon Golba buat ngancurin piramidanya. Mamanya Kengo nyamperin dan nyuruh Kengo untuk melakukan hal yang menurut si Kengo ini bener gitu. Kengo pun menyuruh mamanya untuk, ayo mama senyum dan jangan takut gitu. Ini emosional sih buat gue. Akhirnya Kengo pun lari nih ke keruntuhan Circle Arm dan tiba-tiba ada black hole yang menghisap si Kengo ini sampai ke lapisan paling bawah piramida tersebut ya teman-teman, tepat di depan patung Ultraman Trigger. Kengo yang awalnya takut karena itu mirip raksasa yang nyerang dia dalam mimpi, tapi akhirnya tangan Kengo pun bercahaya sampai akhirnya di belakang ada Carmilla yang nyerang patung Ultraman Trigger dengan cambuk kematiannya di sini teman-teman. Di sini Kengo bingung, kok dia bisa paham nih bahasa alien gitu kan, padahal dia itu manusia. Dan Carmilla pun marah nih ke Ultraman Trigger karena dia sudah disegel selama 30 juta tahun seperti itu. Lama juga gitu kan. Sampai akhirnya Kengo ngalangin Carmilla dan diserang abis-abisan walau awalnya dilindungi dulu sama Yuzare ya. Color Timer Ultraman Trigger pun bercahaya dan masuk ke Kengo nih cahayanya, dan Hyper Key milik Kengo ini berubah menjadi Ultraman Trigger Multi-Type ya. Kengo pun akhirnya berubah menjadi Ultraman Trigger Multi-Type. Tapi di sini kita masih belum dikasih lihat nih teman-teman rise-nya yang seperti yang dari atas itu yang kayak biasa, karena dia langsung berubah menjadi raksasa seperti itu teman-teman. Bertarunglah Trigger dengan Golba sampai akhirnya Carmilla pun ikutan ngerusuh nih dan bilang, oh jadi lu make manusia itu buat bangkit cuma buat ketemu sama gue. Bergairah banget sih lu, buset tante Carmilla. Tolonglah tahan dulu ya, tahan nih, mohon maaf nih. Ya, gitulah kira-kira ya teman-teman. Shizuma yang keingetan ada prasasti di bumi tentang ramalan bahwa ada raksasa kegelapan yang bakalan bangkit pun sadar bahwa waktunya itu sudah tiba mereka bangkit seperti itu. Dikeroyoklah ini si Trigger sama Carmilla dan juga Golba sampai color timer Trigger pun nyala dan Carmilla nyerang Trigger sampai main lumpur. Ini banyak banget nih gue liat postingan-postingan di IG yang yang mantep banget nih tentang ini ya teman-teman ya. Tapi buat gue ini epic sih, soalnya udah jarang banget nih kita dapet yang sweetnya itu dikotor-kotorin kayak gini. Karena terakhir yang saya inget gue main lumpur itu Ultraman Jit deh di episode satunya juga terakhir ya, yang gue ingat ya. Kalau gue salah mohon maaf gitu. Sampai Kengo pun bingung dia harus apa, dan dia dapat vision bahwa Ultraman Trigger ini juga punya sebuah pedang yang bernama Circle Arm ini. Oke. Dengan segenap jiwa raga akhirnya tersumonlah patung atau pedang dari Circle Arm ini teman-teman. Dan keadaan pun berbalik 180 derajat. Golba pun diserang dengan Zepherion Sword finish, tapi belum ketam nih si Golba ya teman-teman. Kemudian si Trigger ngadu pedang sama cambuk ke Carmilla sampai akhirnya ditancepin itu pedang epic banget mamang, dan menggunakan Zepherion Kosen buat nyerang Carmilla. Tapi Carmilla menggunakan Golba sebagai perisai dan hancurlah Golba. Carmilla pun kabur seperti itu teman-teman. Saat mau balikin Guts Hyper Gun, Kengo diajak nih buat jadi anggota Guts Select. Kemudian di bumi ada Yuna dan juga Akito yang nonton berita. Yuna bilang, ternyata bapak bener ya kalau ada raksasa cahaya. Dan selesai deh episode pertama. Dan untuk berarti dengan kayak gitu selesai juga ya gue bahas-bahas plotnya teman-teman ya. Semoga cukup jelas dan langsung aja kita akan membahas ke sesi bahas-bahasnya ya teman-teman. Yang pertama tentang patung Carmilla teman-teman. Ternyata emang bener ya gegara ketabrak asteroid doang. Nggak ada sebab lain kayak entah kenapa, entah kayak segelnya udah mau habis kah atau gimana kah, atau segelnya melemah kah. Kalaupun emang bener begitu, kita belum dapat penjelasan kenapa segelnya bisa selemah itu dan ketabrak doang bisa hancur. Menurut kalian gimana? Waktu itu gue baca ada yang komen, ya lo logika aja bang, lu kalau lagi tidur dilempar batu bangun kagak lu? Iya sih, cuma kan nggak gitu kasusnya ini, mohon maaf nih. Tapi lucu sih.
Ya menurut kalian gimana nih? Tapi ya mungkin kita bakal mendapat penjelasannya di kemudian episode ya teman-teman ya. Kemudian yang bikin gua kaget dan mau nangis adalah opening title lah yang persis banget sama Ultraman 3 ya. Kita udah tau lah ya yang itu ya teman-teman. Tapi setelahnya tuh ada suara anak kecil yang teriak Ultraman 3 gitu. Kayak dulu kan di Ultraman 3 tuh juga kayak gitu ya teman-teman ya. Itu sumpah nostalgia banget sih gua ya. Dan Suboraya did a good job banget buat bikin gua kangen sama masa kecil gua waktu nonton Ultraman 3 seperti itu teman-teman ya. Dan juga bukan cuma opening title tapi ya opening apa sih, opening title juga sih namanya ya gitu kan. Yang ini. Nah, itu juga persis sama Ultraman 3, cuma bedanya lebih colorful aja seperti itu. Kemudian kemunculan Dark Trigger. Mungkin ini terlalu cepat buat menyimpulkan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat benar-benar dari head crystal, mata, color timer, dan ya itu Trigger gitu teman-teman. Cuma kita nggak tahu itu versi Dark Trigger atau bukan. Kita belum tahu gitu. Tapi kita semua tahu bahwa Ultraman 3 itu punya versi Darknya. Jadi ya asumsi gue itu adalah Ultraman Trigger pada masa lampau saat dia masih menjadi Dark Trigger seperti itu atau masih menjadi evil. Karena gue meriset sedikit nih teman-teman, kalau brightness kita naikin kayak gini ya teman-teman ya, itu bakalan mirip banget sama konsep art yang bocor beberapa waktu lalu. Nih gue kasih gambar komparasinya ya. Nah ini, ya kan? Mirip banget kan? Karena kalau dari body udah bukan body Ultraman Trigger. Karena kalau dari pinggangnya Trigger sendiri itu tuh mulus, sedangkan kalau di sosok ini pinggangnya itu tuh kayak ada motif-motif yang keluar gitu teman-teman. Jadi ya menurut kalian gimana kalau ya asumsi gue dan asumsi banyak orang itu adalah Dark Trigger ya teman-teman ya. Kita lihat saja nanti bagaimana. Kemudian karena Ultraman Trigger ini banyak mengambil referensi dari trio Heisei, 3, Daina, dan juga Gaia. Referensi ini muncul di episode 1 ini teman-teman, dimana populasi di Mars yang udah maju, terus juga banyak yang bisa hidup di Mars, terus juga pertarungan pertama Ultraman Trigger itu ada di Mars, merupakan referensi ke Ultraman Daina yang juga kayak begitu teman-teman ya. Sementara Kengo sebagai peneliti tumbuhan juga merupakan referensi ke Ultraman 3, dimana Daigo Madoka pun akhirnya menjadi seorang biologis atau peneliti tumbuhan di planet Mars juga seperti itu. Nah, kemudian ini ada yang out of topic ya teman-teman ya, yaitu Mamang Daigo atau Hiroshi Nagano pun muncul, tapi nggak di seriesnya, melainkan buat promosi SHF Ultraman 3 yang terbaru ya teman-teman ya. Ya mari kita berharap bahwa Mamang Daigo atau Hiroshi Nagano suatu saat akan muncul di seriesnya Ultraman Trigger ya, mungkin entah sebagai cameo lah atau entah sebagai apa ya, kita berharap aja ya supaya dia bisa muncul. Lanjut lagi nih kita teman-teman. Kemudian struktur piramida terbalik di reruntuhan. Ya, piramida ini merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat ikonik di series Ultraman 3 atau di dunia Ultraman 3 seperti itu. Karena Ultraman 3 dan juga dua temennya menjadi patung yang juga dilindungi oleh piramida cahaya dan isinya ya cuma patung mereka. Cuman di Ultraman Trigger ini justru kebalikannya. Piramidanya itu solid atau kokoh dan emang bisa dipegang gitu kan. Karena kalau yang Ultraman 3 itu kayak cahaya doang gitu kan. Tapi kalau ini kokoh, solid, isinya juga banyak reruntuhannya dan bentuknya itu terbalik. Jadi ya keterbalikan dari piramida yang menjaga Ultraman 3 seperti itu. Kemudian nama bunga dari Kengo sendiri yaitu Ryeh atau ya bacanya Ryeh atau apalah ya itu. Ini sendiri merupakan referensi ke film Ultraman 3 The Final Odyssey atau seri Ultraman 3 yang mana Ryeh ini merupakan sebuah kota atau pulau tempat tersegelnya 3 Dark Giants ini teman-teman, yaitu Camilla, Daram, dan juga Hudram pada waktu itu. Dan juga Gatonotor juga bangkit kan di situ kan teman-teman. Terlepas dari dunia Ultraman, Ryeh ini juga merupakan sebuah fiksi ilmiah sih, yaitu kota yang hilang dalam sebuah fiksi ilmiah itu. Yang juga kota ini memenjarakan atau menyegel sebuah iblis makhluk bernama Cthulhu yang juga menunggu waktunya untuk bangkit untuk menghancurkan peradaban umat manusia. Serem ya teman-teman kalau beneran ada kayak gitu. Lalu kemudian Shizuma ini shocking dan menarik buat gue pribadi ya, karena Shizuma ternyata tahu dan pernah ketemu sama Ultraman 3 ya teman-teman ya. Dan saat Trigger bangkit, Shizuma ini tuh bilang, jadi di dunia ini juga ada Ultraman toh gitu. Nah ini membawa atau membangkitkan pertanyaan besar gitu ya teman-teman. Apa Shizuma pernah ke Universe 3? Ataukah kisah Ultraman 3 sendiri ini tuh udah terdengar ke segala multiverse? Kalaupun udah, kenapa kisah Ultraman lain itu nggak terdengar di Universe Trigger dan cuma Ultraman 3 doang yang Shizuma tahu gitu? Tapi kalau kita emang ngelihat backgroundnya Shizuma yang emang suka dengan hal kuno, dengan dunia arkeologi seperti itu, ya bisa jadi dia memang mempelajari hal-hal kuno dan juga menemukan bahwa ada raksasa kuno di dunia lain seperti itu, yaitu Universe 3. Ya gimana kalau menurut kalian sih? Kalau emang dari gue yang paling masuk akal, karena si Shizuma ini emang dia
emang suka meneliti hal-hal kuno, dan juga ya buktinya dia juga punya apa namanya tembok yang dengan penuh dengan ramalan-ramalan, ukiran-ukiran ramalan itu kan gitu ya teman-teman. Jadi ya kita masih belum bisa berspekulasi banyak karena ini masih episode 1 pertama ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja kelanjutannya seperti apa gitu. Kemudian ternyata di universe ini Carmilla juga ketemu sama Yuzare, sesosok cahaya yang muncul membimbing Kengo di mimpi maupun di dunia nyata. Kan kalau di Ultraman 3 atau di Universe 3, Yozare ini yang membuat Ultraman 3 itu tobat dan mengambil atau mencuri cahaya dan menyegel 3 temannya ini. Cuman kalau di sini kita belum tahu nih ya fungsinya Yozare ini seperti apa dan masa lalunya seperti apa gitu. Kemudian kita lanjut lagi, Kengo pas mau berubah dia juga punya bayangan atau vision ke sebuah kastil cahaya yang juga pernah dikasih lihat di trailer bersamaan dengan 3 Dark Giants ini, yang di dalamnya ada sesosok yang berubah juga. Cuman kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, alat berubahnya ini tuh nggak berwarna putih nih ya, spark lens ya teman-teman, melainkan seperti alat kuno ya, warnanya kayak batu begitu sih. Kalau spekulasi dan teori dari gua ya, ini saat Trigger akan mengambil kekuatan cahaya pas dulu mau tobat sih ya teman-teman. Cuman ada disclaimer, kalau emang bener ini pas dahulu kala, kenapa alat berubahnya ini, alat berubah Henshin ini persis sama yang sekarang? Guts Hypergun ini kan dibikin sama Akito ya teman-teman ya, anaknya, bukan anaknya sih ya, pokoknya salah satu anggota Guts Select ini teman-teman. Nah gimana dia bisa tahu bentukan yang sama seperti Spark Lens lama gitu ya teman-teman? Kalau asumsinya kayak gitu ya, asumsi terkuat adalah karena dia juga mengambil inspirasi dari situ ya teman-teman. Karena dia juga mempelajari prasasti yang isinya itu ramalan akan ada Dark Giant seperti itu. Gimana menurut kalian ya? Ada juga yang bilang bahwa Akito itu adalah Ultraman Hikari yang menyamar menjadi manusia. Ya sampai sekarang kita belum bisa membenarkan dan menyalahkan teori mana ya teman-teman. Karena ini masih episode 1 terlebih lagi gitu ya teman-teman. Kita bebas semua berteori tapi ya jangan kelebihan aja gitu. Nah, kemudian lanjut lagi saat mau berubah, Ultraman Trigger ini mengubah dirinya menjadi cahaya dan masuk ke dalam Hyper Key. Sementara kalau Ultraman 3 itu kan menyatukan dengan jiwa Daigo pas pesawat Daigo itu jatuh kan. Sayang aja gitu, kenapa nggak dibikin serupa kayak misalkan Kengo pas dalam bahaya terus pas mau mati cahaya Trigger itu masuk ke Kengo dan berubah menjadi Ultraman Trigger. Tapi ya ini juga bagus sih, gue cuma berpendapat aja gitu. Jadi emang nggak sepenuhnya sama banget sama 3 dan ada beberapa perbedaan kecil seperti itu. Ya, dan fighting scene yang sangat memanjakan mata ini dipakai di episode 1 ini, bener-bener Koichi Sakamoto ngasih yang terbaik nih buat fighting scene. Semoga di episode selanjutnya bisa dikasih fighting scene yang lebih memanjakan mata lagi, tapi jangan sering-sering yang kayak gini karena bikin mual lah kalau keseringan pak, sumpah. Nggak apa-apa sesekali aja, cuma ya jangan keseringan lah gitu ya teman-teman. Pokoknya no comment, fighting scene di episode 1 ini bagus banget, top abis. Terus juga saat Ultraman Trigger menggunakan Zepherion Kosen ya, semua armor yang berwarna emas di dada, di tangan, di kaki itu bercahaya semua pak, dan itu keren banget jadinya Kosennya. Kemudian kita juga dikasih nostalgia lagi nih ya dengan series Ultraman lama di mana monsternya meledak, bener-bener meledak gitu ya teman-teman. Patung monster yang diledakin secara manual dan nggak menggunakan kayak special effect atau gimana gitu ya teman-teman. Karena jujur aja sih emang butuh budget sih untuk melakukan hal kayak gini ya, yang mana paling cuma ada 10 detikan gitu doang gitu kan. Udah bikinnya detail-detail terus diledakin cuma 10 detik. Ya pasti dipikir-pikir juga dong gitu kan. Makanya udah jarang banget nih dipakai metode kayak gini di Ultraman zaman sekarang. Dan diganti ke special effect ledakan atau cuma ledakan tanpa adanya monster tersebut, seperti itu. Sekali lagi Suburaya did a good job banget di Ultraman Trigger ini. Kemudian ini sebelum terakhir ada out of topic juga. Tapi gue ngelihat kalau di iklan ini bahwa kalau juggler ini dia ngelawan Tartarus nih ya teman-teman. Nah kalau bisa jangan cuma di live stage dah ya, dibawa nanti sampai ke seriesnya gitu ya. Pengen gue lihat itu dia bertarung dengan special effect-nya tuh kayak keren banget gitu kan ya. Masalahnya nih Tartarus kelihatannya juga gampang banget diserang itu sama si juggler, ya ampun. Penasaran gue, jadi penasaran gitu. Dan yang terakhir, yang tahu identitas Kengo sebagai Ultraman Trigger berarti adalah Shizuma dan juga mamahnya. Cuman mamahnya nih nggak kaget nih masalahnya nih teman-teman. Kalau Shizuma ya karena dia udah pernah ketemu Ultraman 3 atau dia tahu Ultraman 3, jadi dia nggak kaget kalau ada raksasa cahaya lain. Cuman mamahnya ini dia kayak nggak kaget, cuma kayak Kengo atau gitu ngangguk doang gitu kan. Dan
membuat gua berspekulasi kalau Kengo ini dari dulu emang udah ada tanda-tanda bahwa dia mempunyai keturunan cahaya dan mamahnya tahu bahwa takdir Kengo itu ya bakalan menjadi sesuatu yang seperti ini gitu teman-teman. Soalnya mamahnya bilang pas Golba muncul yang kedua kalinya ya buat Kengo ngelakuin sesuatu yang menurut dia itu bener gitu kan. Jadi kayak mamahnya nyuruh Kengo untuk berubah dan menolong manusia gitu ya teman-teman ya. Atau emang si Kengo anak pungut yang ditemuin di reruntuhan. Gak bercanda ya. Itu terserah kalian sih. Aduh lucu banget. Oke, jadi itu aja sih yang bisa gue bahas di episode pertama kali ini, dan emang cukup banyak yang bisa dibahas, banyak sekali Easter egg dan segala macam teman-teman. Sampai video gue udah sampai 20 menitan ini ya, mantep banget. Biasanya gue bahas-bahas cuma 16 menitan gitu ya, tapi ini sampai 20 menitan, mantep. Gak apa-apa. Dan ya itu aja sih, semoga sesi bahas-bahas gue bisa memberikan info-info terbaru atau beberapa hal yang misalkan belum sempat kalian ungkap dan bisa kita diskusikan lah di kolom komentar. Jadi kalau kalian ada pendapat atau yang pengen diskusi, komen aja di kolom komentar, tapi jaga bahasanya tetap sopan dan santun. Oke? Jadi itu aja sih breakdown dan bahas episode 1 dari Ultraman Trigger. Kita tunggu kelanjutannya di episode kedua dan tentunya akan gue bahas. Oke, jadi sekian dari gue Arga Kudu. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace. Cheerio. Pow!